Puji Tuhan, selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam sukacita yang berlimpah-limpah, kami kembali hadir pada malam hari ini untuk menyapa, berbagi kepada semua yang sudah hadir di dalam link ini. Kami bersyukur dan kami terus berdoa supaya semua kita ada di dalam kebaikan Tuhan dan bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya hari-hari belakangan ini bekerja dengan begitu luar biasa, menjamah dan mengubahkan banyak orang dari hidup yang berlatar belakang dari kegelapan dipindahkan untuk menuju kepada terang, dari orang-orang yang hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam sakit penyakit, hidup di dalam pergumulan, di dalam keputusasaan. Tuhan hadir dan menjamah mereka dan mengubahkan mereka. Dan channel ini adalah untuk memberi ruang bagaimana orang-orang yang telah diubahkan Tuhan, yang dijamah Tuhan, sehingga mereka boleh bisa mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan itu sebabnya mereka ingin hadir dan bersaksi dan bercerita tentang kebaikan Tuhan, dengan tujuan supaya setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat bisa mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang ingin berbagi, Tuhan yang ingin hadir di dalam setiap hidup manusia. Oleh sebab itu, buka hati pada malam hari ini, kita akan dengarkan kesaksian yang luar biasa, bagaimana seseorang yang berlatar belakang, yang begitu banyak pergumulan, ya, dia sering ingin mengakhiri hidupnya, beberapa kali berulang-ulang, tetapi Tuhan Yesus terus menyelamatkan, Tuhan Yesus terus menjaga kekasih ini daripada kematian. Dan itulah yang membuat dia pada malam hari ini merasa begitu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia ingin berbagi kepada kita, supaya berkat yang dia terima dari Tuhan itu bisa tersampaikan kepada kita, kepada banyak orang. Oke, kita sambut Mbak Fitriani Rizky. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam Pak Pendeta. Shalom. Iya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Baik. Selalu dalam lindungan Tuhan. Oh, haleluya. Iya. Ya. Oke, puji Tuhan ya. Nah, pada malam hari ini kami tim channel Yusuf Manubulu menyampaikan terima kasih kepada Anda yang sudah bersedia berkenan hadir untuk berbagi di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus telah menyelamatkan Mbak Fitri dari berbagai serangan maut yang pada waktu itu ingin sekali untuk supaya Mbak Fitri segera berakhir dari kehidupan ini. Nah, bagaimana kisah selengkapnya, Mbak Fitri bisa ceritakan kepada kita semua dari latar belakang Mbak Fitri dan kemudian bagaimana kejadian-kejadian yang telah terjadi di dalam kehidupan Mbak Fitri. Oke? Dan pada malam hari ini mungkin kesaksiannya diawali dengan sebuah lagu. Oke, Mbak Fitri, ruang dan waktu kami serahkan kepada Anda. Silakan Mbak Fitri. Oke. Shalom, assalamualaikum, salam sejahtera buat seluruh umat manusia ciptaan Tuhan. Buat orang Bugis agak karebas sering ugiku. Satu lagu sebelum saya memulai kesaksian saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Sang Juru Selamat dunia, Sang penebus dosa manusia. Bagi yang
percaya padanya, tak akan binasa. Bertobatlah, bertobatlah, agar engkau diselamatkan. Percayalah, percayalah pada Yesus, Sang Juru Selamat. Oke, terima kasih. Sekian lagu lagu tadi itu sebagai ucapan syukur karena begitu besar kasih Yesus dalam hidup saya. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada channel Yusuf Madubulu karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menyaksikan, membagikan, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berkarya, bagaimana Tuhan Yesus begitu setia dalam hidup saya, sehingga saya boleh masih hidup, masih boleh bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya hingga malam hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan nama saya Fitriani Rizky HB. Itu nama saya lahir yang diberikan oleh Eta dan mami saya. Saya sebut bapak saya itu sebagai Eta karena kebetulan kalau di Bugis, bangsawan Bugis itu manggil Eta. Jadi saya seorang anak yang dari kecil, saya pertamanya seorang penakut. Jadi kalau di sekolahan saya diejek, saya dibully, saya langsung pulang ke rumah. Nangis, saya mengadu sama Eta saya, sama orang tua saya. Saya mengadu, saya nangis. Kemudian karena memang didikan orang tua saya memang keras gitu ya. Jadi saya selalu diginiin. Kamu kalau tidak melawan, saya yang akan mukul kamu. Waduh, saya berpikir begini, kalau saya nggak melawan, saya yang dipukul. Tapi kalau saya melawan, ntar saya juga yang dipukul. Bagaimana ini? Tapi karena saya begitu ketakutan sama orang tua saya, jadi saya beranikan diri saya melawan siapapun yang mengganggu saya. Jadi di situ, mulai saat itu saya jadi terbentuk jadi seorang anak yang keras, yang brutal, yang pemberani. Dalam hal apapun saya berani. Jadi memang dari kecil saya tomboy. Dan maaf sebelumnya, saya mau kasih tahu suara saya sampai serak kayak gini, sampai kayak cowok itu karena kebanyakan minum racun. Sepertinya seperti itu ya. Pengaruh minum racun. Dan saya dari kecil itu sangat benci sama orang namanya orang Kristen. Pokoknya bagi saya orang Kristen itu orang kafir dan orang Kristen itu musuh saya. Jadi waktu SD saya punya teman sekolah, namanya saya nggak usah sebutkan namanya. Teman saya cewek, dia seorang Kristen. Pokoknya saya yang pimpin teman-teman saya yang lain buat bully dia. Sampai akhirnya dia trauma, dia nggak mau masuk sekolah lagi gara-gara saya. Dan begitu seterusnya sampai saya SMP, saya SMP-nya di SMP Muhammadiyah Parepare. Jadi saya lulus SMP Muhammadiyah. Waktu SMP saya pakai kerudung, tapi roknya pakai celana karena saya nggak bisa jalan kayak cewek feminim. Saya jalannya ngangkang-ngangkang kayak cowok. Jadi pakai celana. Saya nggak nyaman kalau pakai rok karena memang dari kecil saya tomboy. Dan waktu SMP cita-cita saya pengen jadi polwan. Jadi sebisa mungkin saya ikutin semua kegiatan-kegiatan yang seperti olahraga, karate. Nah, itu semua saya ikutin. Jadi semakinlah terbentuk saya kayak tomboy gitu ya. Jadi udah semakin semakin kuat juga pegangan saya untuk jadi bandel di luaran sana. Jadi saya sempat jalani pekerjaan yang ekstrim mulai dari sekolah dari SMP. Jadi saya
cuma dikasih rokok sebungkus, itu saya bisa mukul kakak kelas saya pokoknya saya nggak peduli itu dia anak siapa, kakak kelas saya, di kelas, teman kelas, saya nggak peduli. Yang intinya saya dibayar, saya kerjakan gitu. Kemudian tahun 2004 saya tamat SMP, Tuhan izinkan satu kecelakaan terjadi karena saya apa, kalau bawa motor saya nggak pernah pelan, karena kalau saya bawa motor itu pengennya yang namanya masih muda ya, pengennya yang but dan suka ikut balapan liar gitu. Nah, suatu hari saya kecelakaan dan itu pada kecelakaan itu mengakibatkan kedua kaki saya jadi patah dan kata dokter harus diamputasi. Tapi eh, di situ keluarga saya nggak terima, nggak setuju. Jadi di rumah sakit eh, tanda apa surat pernyataan setuju itu keluarga saya nggak mau tanda tangan, keluarga saya bawa saya pulang. Singkat cerita, setahun itu saya di apa cuma bisa duduk baring, buang air di tempat, pokoknya semua di tempat, nggak bisa ngapa-ngapain karena kakinya patah, rahang patah, gigi patah, jadi nggak bisa apa-apa. Di situ saya udah mulai putus asa pada saat itu, pada saat saya udah nggak bisa berjalan, di situ saya udah mulai putus asa. Aduh, saya udah eh, harapan saya yang mau jadi polwan, cita-cita saya mau jadi polwan udah punah, udah hancur ya, udah nggak ada harapan lagi karena eh, kaki saya udah patah, udah nggak bisa jalan. Terus ditambah lagi dengan eh, apa, orang terdekat saya ada yang mengatakan seperti ini, aduh saya kalau jadi kamu udah nggak bisa jalan seperti itu, cuma bisa nyusahin orang, udah nggak berguna, mending saya mati aja, kalau saya jadi kamu saya bunuh diri. Perkataan itu begitu menusuk di hati saya sampai akhirnya pada waktu itu apapun di dekat saya, itu benda tajam, benda tumpul, semuanya saya pukulin di diri saya, pokoknya saya nyakitin diri saya sampai akhirnya waktu eh, saya dikasih obat, itu aturan obatnya 3 kali sehari dan ada berapa macam obat yang harus saya minum, itu saya minum sekaligus, semuanya saya minum. Itu pagi hari saya minum pagi hari karena saya memang niatnya mau bunuh diri karena saya sangat terluka dengan perkataan keluarga saya. Akhirnya saya minum obat itu dengan berharap saya mati, memang ingin benar-benar ingin mengakhiri hidup karena merasa udah nggak berguna. Saya minum obat itu, eh, saya kejang-kejang, saya sampai hilang ingatan, sampai udah nggak ingat apa-apa lagi. Saya pikir saya udah mati. Di situ saya pikir saya udah mati. Ternyata keesokan harinya pagi lagi, jadi pagi ketemu pagi, saya bangun dengan keadaan lemah, saya bangun. Aduh, ini saya udah mati apa ya? Tapi masih di rumah, kata saya gitu. Oh ternyata saya masih hidup. Oh di situ saya kembali lagi berpikir dengan cara apa saya harus bunuh diri sementara saya nggak bisa jalan. Jadi di situ saya seperti orang yang eh, apa ya, seperti orang yang depresi, udah nggak bisa diajak komunikasi dengan baik karena adanya emosi, marah, marah terus saya. Jadi kakak saya, kakak saya yang pertama yang cowok, dia punya gitar, dia kasih saya, Dek, kamu daripada ngamuk-ngamuk terus, mungkin kamu merasa apa bete apa gimana, ini mainin gitarnya, belajar, ini ada buku gitar, buku latihan. Gitarnya bukan saya terima dengan baik, saya ambil, saya hancurin gitar itu. Kakak saya mungkin dia pada saat itu dia mengerti, jadi dia nggak marah. Kemudian berapa minggu kemudian dia datang lagi bawa gitar. Akhirnya saya karena semua barang-barang yang ada di dekat saya udah di apa, udah dijauhkan dari saya biar saya nggak melukai diri saya gitu, karena mungkin keluarga saya ngomong seperti itu nggak berniat untuk menyakiti saya, tapi saya terlalu dalam karena di saat saya kondisinya lagi terpuruk, jadi saya sangat terpukul dengan perkataan seperti itu. Akhirnya singkat cerita, dengan gitar itu saya belajar, belajar, dan akhirnya saya udah mulai tenang. Puji Tuhan,
Singkat cerita, setahun kemudian saya udah bisa berjalan dengan menggunakan tongkat. Terus berapa bulan kemudian saya udah bisa jalan normal. Nah, itu salah satu penyertaan Tuhan walaupun saya belum kenal Tuhan. Terus uh, singkat cerita, saya kan tamat SMP dan setahun itu pemulihan. Jadi harusnya kalau saya sekolah, saya udah kelas 1 SMA. Terus pas tahun kemudian itu saya kelas 2 SMA. Saya masuk di STM. Nah, di situ saya apa kayak lewat jendela gitu. Jadi beli raport. Jadi langsung kelas 2, saya nggak kelas 1, langsung kelas 2. Dan saya ambil sekolah kejuruan elektronik. Saya sendiri satu-satunya perempuan di dalam kelas. Nah, eh, di situ saya karena saya sendiri perempuan, di situ saya merasa wah, saya udah bangga lagi sama diri saya sendiri. Di situ udah bangkit lagi percaya diri saya. Saya bangga karena sudah bisa jalan. Saya merasa walaupun bentuk kaki saya tapi saya bisa berjalan. Dan karena saya satu-satunya cewek, terus ditakutin dalam kelas sama teman-teman saya yang cowok, semua pada takut sama saya. Jadi saya merasa bangga. Di situ kesombongan saya lagi jadi meninggi lagi. Akhirnya saya yang selalu ajak-ajak mereka minum. Sampai suatu hari baru jalan 5 bulan saya masuk sekolah itu, saya dikeluarkan dari sekolah, di DO dari sekolah. Karena saya kedapatan minum di dalam kelas sama teman saya cowok berlima. Nah, akhirnya di situ saya putus asa lagi. Aduh, saya benar-benar udah nggak berguna banget ini. Ya udah, saya uh, semakin brutal. Saya minum-minum, saya obat-obatan, semuanya saya pakai obat-obatan. Terus saya bergaul sama orang-orang uh, yang nggak benar lah. Intinya saya udah salah jalan lah, udah berantem sana sini, berantem sana, pokoknya udah merepotkan orang tua sama sekali, udah nggak ada kebaikan di diri saya. Kemudian suatu hari saya sakit lagi, darah keluar dari hidung saya mimisan begitu banyak, karena kan orang biasa mimisan dikit doang darahnya, saya mimisan banyak banget, terus darah dari mulut saya banyak keluar darah, terus muka saya bengkak, di sini bengkak, di situ rambut saya udah mulai rontok, rambut saya udah mulai rontok. Kalau sakit kepala saya lagi datang, itu 2 orang dewasa naik kepala saya, injak kepala saya itu nggak berasa. Nah, di situ. Kemudian eh, keluarga saya bawa saya ke rumah sakit untuk check up, untuk diperiksa. Terus kata dokter begini, eh, kami katanya menemukan sel kanker di otak anak bapak. Waduh, di situ saya langsung tek, aduh ada apa lagi nih? Kok hidup saya nggak udah-udahnya disiksa? Kata saya begitu. Tuhan jahat banget sama saya. Sudahlah saya gagal jadi poluan, sudah saya gagal sekolah lanjutan, dikasih penyakit pula. Akhirnya kata dokter, eh, kalau itu tahun 2000, kejadian itu tahun 2006, 2007. Nah, terus kata dokter kalau tahun 2011 anak ini enggak berobat secara dengan benar, ini bisa amnesia, kalau enggak amnesia dia meninggal. Di situ saya berpikir begini, waduh, saya udah ditentukan tahun 2011 meninggal. Lalu untuk apa lagi hidup saya lama-lama? Ngapain? Saya harus nunggu lama-lama lagi sampai tahun 2011. Jalanin hidup yang udah mati tahun 2011. Mending saya akhiri hidup saya. Mulai dari situ, roh bunuh diri itu terus ada di diri saya. Sepulang dari rumah sakit, keesokan harinya, saya terus memikirkan penyakit saya itu. Akhirnya saya, eh, bukannya saya menjaga kesehatan, tapi saya malah memperburuk kesehatan saya dengan saya terus minum, dengan semua mengkonsumsi barang-barang terlarang. Itu saya konsumsi semuanya. Sampai saya karena overdosis berkali-kali tapi belum mati-mati juga, selalu di selalu tertolong, overdosis lagi, tertolong lagi. Jadi saya putuskan untuk minum racun. Saya beli racun tikus, saya taburin di roti, 3 bungkus saya taburin di roti. Saya makan. Bukannya mati, cuma mual-mual. Itu cuma mual-mual, cuma menyiksa diri saya.
Akhirnya mami saya minta kakak saya untuk beli susu kaleng kental, diminumin ke saya. Kan zaman dulu itu susu kental bukanya pakai pisau begini, jadi tajam-tajam pinggirnya. Tapi karena panik, itu saya diminumin sampai bibir saya luka-luka berdarah-darah karena kaleng. Akhirnya tertolong lagi. Di situ tertolong, bukannya saya senang, bukan saya bahagia, bukan bersyukur. Saya malah, aduh, dengan cara apa lagi saya hidup saya. Akhirnya suatu hari saya ambil kain, panjang, saya ikat di tiang. Saya tunggu semua orang pada tidur siang dulu, biar hening, nggak ada yang dengar nanti, nggak ada yang lihat. Saya gantung di tiang, saya naik, saya udah merasa nggak akan ada yang nolongin saya. Karena rumah udah, tas saya udah uh, keluar mancing, mami saya udah tidur, saudara-saudara saya yang lain nggak ada di rumah. Dan akhirnya saya gini, ini kesempatan saya untuk mengakhiri hidup saya. Akhirnya saya gantung diri, udah begini-begini, udah karena bangku saya udah tendang, udah begini-begini saya, udah kejar, udah kejang-kejang, udah nggak bisa napas. Tiba-tiba ada suara pintu, tapi saya nggak peduli, saya tetap aja saya, kalau bisa saya andaikan bisa saya tarik badan saya turun, biar berat, ya kan, biar cepat mati. Ternyata itu kakak saya yang nomor 3. Dia masuk kamar, buka pintu, langsung dia lihat, aduh, ada orang tergantung. Ternyata itu saya. Dia langsung teriak, dia histeris, dia panggil siapa aja yang dengar, orang-orang semua pada datang nolongin saya. Di situ saya gagal lagi. Di situ saya makin frustasi. Aduh Tuhan, kenapa ini ya? Saya mau mati kok nggak dikasih mati. Tapi dokter itu bilang saya nanti tahun 2011 mati. Akhirnya berapa bulan kemudian saya minum Backlin. Saya beli Backlin, terus gelasnya saya tuang, Backlin saya tuang di gelas. Saya tunggu lagi orang semua tidur. Saya agak jauh dari rumah. Saya agak jauh. Saya ke rumah yang rumah kosong yang tetangga saya, emang di situ ada rumah yang nggak ada penghuninya. Ya udah, di situ saya minum. Ya, di situ ternyata gagal lagi. Saya minum, backlinnya cuma nyampe di sini, napas saya udah nggak ada, udah satu-satu napasnya. Tapi saya kelepar-kelepar begini, kelepar-kelepar, jadi seng, karena di rumah orang Bugis itu kan seng. Jadi bunyi-bunyi. Jadi orang-orang yang dengar itu ada suara apa pada datang lagi. Jadi saya dibawa ke puskesmas, terus di puskesmas saya ditolak. Katanya ini udah harus dibawa ke rumah sakit umum. Akhirnya saya dibawa ke UGD. Selang masuk di sini, saya sadar tapi udah nggak bisa bernapas. Saya sadar, saya tahu siapa aja yang ada di sekeliling saya. Saya pengennya jangan ditolongin. Jadi pada saat dokter suruh buka mulut, suruh mau dipasang selang, saya terus begini, biar biar telat ditolongnya. Jadi selang masuk di hidung, selang masuk di mulut, itu dicuci semua di dalam tubuh saya, racun-racun yang saya minum itu. Terus yang keluar itu darah, semuanya darah, semua darah. Terus singkat cerita, akibat kejadian itu saya sebulan nggak bisa ngomong, suara saya hilang. Makan pun nggak bisa makan nasi. Jadi ya saya makan cuma bubur. Yang itu bubur pun harus diulek biar disaring terus biar halus. Jadi saya makan pakai sedotan. Karena ini semua di dalam luka. Bibir luka, gusi semua di dalam. Pokoknya pencernaan saya ini sampai ke perut-perut luka. Singkat cerita, karena saya udah capek bunuh diri nggak mati-mati. Oh, dengan satu-satunya jalan mungkin begini. Saya mengkonsumsi lagi obat-obat terlarang yang lebih berbahaya biar saya cepat mati. Akhirnya semua jenis-jenis barang terlarang itu udah saya cobain sampai ini ada luka sayatan semua di sini. Tubuh saya penuh luka sayatan karena kalau saya sakau, saya iris, potong badan saya isap darahnya. Jadi di situ saya udah putus asa, udah seperti orang yang nggak punya harapan. Singkat cerita, suatu hari bertemu sama seseorang. Entah orang itu tahu dari mana saya sakit, tiba-tiba dia datang.
Dia ngomong seperti ini. Dia manggil saya Kanda. Kanda, saya dengar katanya Kanda lagi sakit. Iya emang kenapa? Kan saya galak. Orangnya dulu saya nggak punya hati. Saya itu manusia yang paling nggak punya hati dulu. Saya galak sama orang. Nggak pernah punya tutur kata yang lembut. Nggak pernah. Jadi kenapa emang? Lu mau nolongin gua? Kata kasarnya seperti itu. Enggak. Kalau kalau katanya Kanda berkenan, saya mau nolongin. Tapi itu pun kalau kamu mau. Iya. Dengan apa? Bisa sembuh katanya. Tapi didoakan sama pendeta. Waduh, kata saya, pendeta, saya kan benci sama orang Kristen. Kenapa pendeta? Terus saya bilang begini, emang bisa? Kata saya gitu. Bisa. Asal nanti deh kamu ketemu aja langsung sama pendetanya. Kata dia gitu. Ya udah. Karena saya eh, udah pengen bunuh diri, nggak mati-mati, udah menyiksa diri, tapi tetap aja nggak mati. Jadi apa aja sih di pikiran saya udah nggak ada lagi, saya nggak bisa berpikir apa-apa. Udah ikut aja lah. Ayo, antar saya ke pendeta yang kamu bilang. Akhirnya singkat cerita saya ketemu sama pendeta itu. Dia bilang begini, ya ada apa saya, ada yang boleh saya bantu? Saya bilang begini, Pak, eh, katanya Bapak bisa bisa sembuhin orang sakit. Tanya, enggak, saya bukan bukan saya yang sembuhin orang sakit katanya, tapi Tuhan saya. Iya terserah siapa aja lah Pak. Kata saya begitu. Saya kan galak ini. Jadi saya nggak peduli orang itu siapa. Ya udahlah Pak, terserah siapa aja. Saya nanya, bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya balik. Eh, kita duduk dulu ya. Kita ini karena saya nggak apa nggak duduk dulu, langsung ngomong aja. Diajak duduk, akhirnya saya ikut aja duduk. Terus dia bilang begini, begini, kamu ceritakan kamu sakit apa? Singkat cerita saya ceritakan eh, hidup saya seperti apa. Dia bilang begini, saya eh, bisa doakan kamu, tapi yang menyembuhkan itu Tuhan saya. Iya Tuhan, nggak apa-apa, terserah siapa. Tapi asal jangan dikristenkan, kata saya begitu. Asal saya jangan dikristenkan, saya nggak mau. Saya benci sama orang Kristen. Saya lantang ngomong begitu sama dia, sama beliau. Terus dia bilang begini, iya, enggak. Kita eh, mendoakan orang itu kita nggak mengkristenkan karena agama itu tidak menyelamatkan. Ya terserah Bapak lah. Singkat cerita dia doakan saya. Cara berdoanya eh, unik. Dia begini. Dia tumpang tangan di atas saya, di atas kepala saya, dia tutup mata. Tapi saya melek aja lihat ini dia ngapain ya. Gitu. Dia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dalam nama Isa Al-Masih, kami bawa anak ini, kami percaya mujizatmu ada. Nyatakan kasihmu, mujizatmu pada anak ini. Cuma doa dengan sederhana seperti itu. Jadi saya begini, cuma kayak begini doang, saya juga bisa. Cuma kayak doa, doa kayak gitu, pikir saya dalam hati. Ya udah singkat cerita, saya balik. Terima kasih Pak, udah didoakan. Ya singkat cerita di sana, kok saya ada rasa rindu ingin kembali lagi, ingin kembali lagi ketemu beliau. Saya terus pikiran, terngiang terus doa dia. Saya harus balik lagi. Singkat cerita saya balik lagi. Begitu terus baru bulan-bulan ada sekitar 4 bulan itu saya berjumpa 3 minggu sekali, 2 minggu sekali. Pokoknya saya terus minta didoakan sama dia karena saya udah mulai ada rasa nyaman sama beliau. Akhirnya singkat cerita berapa bulan kemudian saya tuh udah ngerasa ada perubahan. Kepala saya yang biasanya kalau lagi sakit terus tiba-tiba mimisan, saya tiba-tiba nggak sadarkan diri, terus saya yang uh, bentar-bentar marah, kok jadi sekarang jadi suka lebih tenang gitu. Singkat cerita, saya cek lagi ke dokter, saya mau periksakan sakit saya. Terus di sini keajaiban Tuhan terjadi. Pada saat di rumah sakit, dokter bilang begini, wow, dia angkat kertas. Pas keluar selesai periksa dia angkat kertas begini, wow, ini saya yang salah ponis apa gimana ini? Emang kenapa dok kata saya? Ini uh, dia sampai gugup. Ini sel kankernya nggak ada. Kamu itu sehat katanya.
Mungkin saya yang salah ponis. Mohon, katanya, tolong, mohon maafin saya. Saya yang salah ponis. Wow, di situ saya, wow, luar biasa. Luar biasa pendeta itu. Saya begitu, karena pada saat itu iman saya belum bertumbuh, ya kan? Saya belum kenal Yesus itu siapa. Dan saya kenalnya Yesus penyembuh. Wow, luar biasa. Keren juga ya, kata saya. Keren juga itu pendeta. Akhirnya singkat cerita saya balik ke pendeta itu sama beliau. Saya bilang, Pak, saya sembuh, Pak. Terima kasih sudah didoakan. Oh, luar biasa. Dia sampai sujud, dia bersyukur, dia sangat bersuka cita, memuji Tuhan pada saat itu. Dan saya nggak mengerti dia lagi ngapain. Dia berdoa, dia sampai tersungkur nangis. Karena mujizat terjadi benar-benar nyata dalam hidup saya. Karena pada saat itu saya udah berpikir bahwa udah nggak ada harapan lagi. Udah, kematian udah di depan saya. Udah nggak ada harapan lagi. Akhirnya, karena saya merasa sudah disembuhkan, saya memutuskan untuk masuk Kristen. Itu uh, pertama kali yang ada di benak saya. Bukan mengikut Tuhan Yesus, bukan. Saya mau masuk Kristen. Itu nanti uh, saudara-saudara bisa bedakan ya. Pada saat saya cuma mau masuk Kristen dan pada saat saya mengikut Yesus. Nah, pada saat itu saya uh, ke salah satu gereja karena saya datang ke tempat beliau lagi keluar kota. Akhirnya saya cari gereja karena saya udah ibarat kata udah betul-betul pengen dibaptis hari ini juga, pengen masuk Kristen hari ini juga. Akhirnya saya masuk ke salah satu gereja. Pak, tolong saya Kristenkan saya, Pak. Saya nggak tahu kan kalau bagaimana bahasanya, jadi saya cuma ngomong gitu. Pak, Kristenkan saya, Pak, saya mau masuk Kristen. Pendeta itu begini, mohon maaf, tolong jangan ke sini, katanya. Tolong dengan sangat, saya mohon jangan ke sini. Kalau kamu mau masuk Kristen, silakan cari gereja lain, jangan di sini. Saya katanya nggak mau cari masalah. Ternyata pendeta itu takut karena dia tahu papi saya, peta saya itu di Parepare seperti apa. Gitu. Jadi singkat cerita, uh, 2 minggu apa hampir 3 minggu, pendeta yang doakan saya itu udah kembali lagi. Akhirnya saya datang ke dia. Saya bilang, Pak, uh, saya mau ini Pak, mau masuk Kristen. Wah, yang benar, tanya. Kalau mau masuk Kristen nanti berarti kamu udah nggak di agamamu yang dulu. Saya bilang, ya iya saya mau masuk Kristen karena Tuhannya orang Kristen yang sembuhkan saya. Saya bilang begitu. Akhirnya singkat cerita, uh, udah dia bikin jadwal kapan saya di ini. Terus dia bilang begini, saya jadwalkan nanti kita baptis kamu hari Minggu ya. Ya udah. Entah dari mana keluarga saya tahu kalau saya mau dibaptis. Itu keluarga saya, kata saya sampai marah. Dia datang ke pastori, ke rumah beliau, ke rumah pendeta itu. Dia datang 3 motor, 1 motor berdua. Tapi kata saya itu datang dengan uh, parang, dengan senjata tajam. Uh, dan saudara-saudara saya yang lain juga bawa balok. Itu udah siap-siap mau nyerang ke pastori, mau serang pendeta yang mau baptis saya. Dan waktu itu gini, dia datang, dia nggak ucapkan salam, dia nggak apa, langsung, yang mana mau baptis anak saya? Siapa yang baptis anak saya? Terus orang yang di dalam yang lagi berdoa, salah satu dari mereka itu langsung bangun ke depan ke pintu. Dia bilang begini, ada apa ya Pak? Itu anak saya siapa yang mau baptis? Yang mana anak saya? Ya anak bapak yang mana? Itu katanya Fitriani. Mana anak saya? Oh, anak bapak ada di dalam. Akhirnya saya keluar. Waduh, saya di situ udah ketakutan. Aduh, tas saya pasti habisin saya ini. Pasti saya dimatiin di sini. Terus pendeta itu datang. Pendeta saya yang doain saya, dia datang. Terus dia begini, Bapak, maaf, sebelumnya kita bisa ngobrol dulu sebentar. Enggak usah ngobrol, kata saya gitu. Enggak usah ngobrol, enggak usah.
kau yang mau baptis anak saya, Bapak harus mengerti dulu arti baptisan itu seperti apa, baru Bapak marah. Kalau nanti Bapak enggak berkenan, boleh silakan Bapak marah, tapi dengarkan dulu, kata beliau, kata pendeta itu ya kan. Akhirnya dia, papi saya sampai ini, kataku duduk duduk di bangku di situ. Dia duduk terus gini, ya udah jelasin apa katanya itu. Dia kalau tas saya nggak bilang baptis, dia bilang baktis. Karena orang Bugis itu kayak gitu, baktis. Ya, itu anak saya dibaptis. Kenapa mau di Kristen kan? Mau dimasukin Kristen? Terus dijelaskan seperti ini. Bapak, eh, anak Bapak dibaptis itu bukan berarti masuk Kristen. Terserah anak Bapak. Nanti dia mau Islam atau Kristen terserah. Intinya baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Eh, Hidup anak Bapak yang lama akan berubah menjadi hidup yang baru. Terus hidup anak Bapak yang lama, yang brutal, yang suka menggunakan obat-obatan terlarang, yang suka berantem itu nggak akan dilakukan lagi sama anak Bapak. Akhirnya akhirnya atas saya gini mikir, oh iya iya iya, udah baptis katanya anak itu, baptis baptis biar dia bertobat. Saya juga capek udah sama anak itu, saya udah ampun sama kelakuan anak itu. Singkat cerita, puji Tuhan saya dibaptis uh, pada tahun 2008. 2008 2009 itu saya dibaptis. Singkat cerita, karena saya udah dibaptis, jadi otomatis saya merasa diri saya udah uh, orang Kristen gitu. Ya udah, akhirnya uh, saya um, ikutin setiap ibadah, walaupun saya nggak ngerti orang itu ibadah ibadah mereka waktu itu dia sedang apa, nyanyi nyanyinya kayak apa, saya nggak ngerti, jadi saya ikut ikut aja. Orang tutup mata saya melek, jadi saya celingak celinguk aja begini. Jadi di situ iman saya belum bertumbuh, di situ iman saya belum bertumbuh. Terus singkat cerita, eh, saya karena takut sama tas saya nggak tinggal di rumah orang tua saya. Saya tinggal di salah satu rumah eh, orang tua angkat saya. Dia udah almarhum. Dia menerima saya, dia jadikan saya anak angkat. Nah, akhirnya satu hari tas saya tahu kalau saya masuk gereja. Nah, itu dia sampai begini. Dia merasa tertipu. Dia merasa ditipu sama saya. Akhirnya dia cari tahu saya keberadaan saya di mana. Dan entah tahu dari mana, dia tahu saya sembunyi di situ. Dia datang bersama kakak saya yang nomor 4, cowok. Dia datang, dia jemput saya. Dijemput, terus saya dibonceng di tengah. Pak. Jadi atas saya yang bawa motor, saya di tengah, kakak saya yang nomor 4 di belakang. Saya dikunci begini biar saya nggak kabur. Akhirnya saya dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, di situ saya dicambuk, saya disiksa sama atas saya pakai selang. Itu saya ingat dia pakai selang. Dia mukulin saya sampai saya berteriak-teriak minta tolong. Saya berteriak-teriak mohon ampun. Mohon ampun, ampun, ampun. Udah saya sakit, ampun. Kata dia gini. Kata saya ini, kamu bikin saya malu. Kamu mending mati daripada kamu harus hidup cuma bikin malu keluarga. Kamu harus mati malam ini juga. Darah kamu halal saya minum. Kamu bikin malu saya, mending saya bunuh kamu. Ya pukulin saya nggak berhenti. Saya pukulin, saya berteriak minta tolong sama siapapun nggak ada. Satu pun nggak ada yang nolongin saya. Karena mereka saudara-saudara saya itu sama mami saya semuanya marah karena saya ketahuan masuk gereja. Di situ saya begini, saya berteriak Allahu Akbar, saya teriak-teriak Allahu Akbar, saya teriak tolong, udah, ampun, ampun, saya teriak-teriak seperti itu. Tetap saya dari atas dia dipukulin, tetap dipukulin. Terus tiba-tiba saya nyebut begini, Yesus, 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 Yesus. Selang yang dipegang atas saya itu patah. Wow,
Luar biasa kan? Tuhan ada lagi, hadir lagi di hidup saya saat itu. Tapi ternyata tas saya nggak berhenti. Dia ambil lagi selang yang baru. Dia ambil selang yang baru, dia tetap pukulin saya sampai badan saya semuanya lebam-lebam, merah, bahkan ada yang mengeluarkan darah. Saya dipukulin, benar-benar nggak ada ampun. Sampai saya berpikir begini, benar, kemarin-kemarin saya minta mati, kayaknya malam ini saya mati. Saya berpikir seperti itu. Saya mati di tangan tas saya. Akhirnya, singkat cerita, lagi saya dipukulin itu, tas saya langsung seret saya masuk ke dalam rumah, ke bawah, karena rumah orang Bugis itu rumah panggung. Jadi di bawah rumah itu ada eh, kamar lagi. Saya diseret, dimasukin ke dalam situ, kaki saya dirantai, diikat, digembok. Terus papi saya bilang begini, saya ngomong gini, kamu membusuk sampai membusuk di sini, saya nggak akan bukain. Kamu panggil saya nama binatang, kalau saya buka, kamu akan mati membusuk di sini. Saya yang sangat kenal sama orang tua saya, jadi saya udah ketakutan. Waduh, saya pasti membusuk di sini. Saya udah pikirannya, udah saya benar-benar mati malam ini. Karena saya tak kenal orang tua saya. Kalau orang tua saya bilang A, A, nggak berubah jadi B. Orang tua saya keras. Jadi pada saat itu saya ngamuk-ngamuk, ngamuk-ngamuk di situ, saya teriak-teriak, saya minta tolong, saya jerit. Terus atas saya ngomong begini dari atas, kamu sampai mati juga teriak di bawah, saya nggak akan bukain, saya nggak akan buka, kamu membusuk aja di situ karena kamu tuh udah nggak layak hidup. Begitulah menurut kata saya, nggak layak hidup. Akhirnya om saya begini, aduh udah saya nggak bisa lagi, nggak ada harapan lagi, saya nggak ada harapan lagi karena udah dirantai seperti ini, udah nggak akan ada pertolongan. Akhirnya singkat cerita, di tengah saya lagi galau seperti itu, langsung tiba-tiba ada di benak saya begini, kemarin kan saya disembuhkan sama Yesus. Dan tadi saya panggil Yesus, selangnya patah. Coba deh, kali benar diselamatkan lagi. Saya bilang begini, saya nantang Tuhan. Yesus, kalau memang kau benar Tuhan, lepaskan saya dari ikatan ini. Dari rantai yang mengikat kaki saya. Karena saya sangat kenal orang tua saya. Ini nggak akan dibuka. Sampai benar-benar saya bilang kalau saya nggak akan injak gereja lagi. Tapi karena saya memang udah merasa jadi orang Kristen, jadi saya nggak mau. Di situ iman saya belum bertumbuh ya saudara. Cuma saya di situ uh, lagi menantang Tuhan. Saya begini, Yesus kalau memang kau benar Tuhan, lepaskan saya dari ikatan ini. Tidak lama kemudian, singkat cerita, tidak lama kemudian jam 12 malam, atas saya turun. Saya dengar suara langkah kaki dari atas. Dia turun, dia turun dari atas rumah, turun ke tempat saya. Dia bilang begini, nah, kamu jangan ke gereja lagi ya. Ayo ikut, katanya, sama Eta naik ke atas. Dibuka gemboknya, dibawalah saya ke atas, ke rumah, di kamar. Dia bilang, tidur ya nak, istirahat, janji kamu jangan ke gereja lagi, jangan bikin malu Eta, katanya. Akhirnya di situ saya begini, wow, luar biasa, ini benar-benar saya nggak salah, ini Tuhan, ini Yesus ini benar-benar Tuhan ini. Nah di situ Yesus menyatakan dirinya kesekian kalinya dalam hidup saya. Akhirnya malam jam 1, sekitar jam setengah 2, orang di rumah udah pada tidur. Akhirnya saya pergi dari rumah, saya kabur, saya minggat, saya nggak balik-balik lagi ke rumah. Saya kabur ke Manado. Terus saya nggak betah di Manado, saya uh, pergi lagi ke Balikpapan. Pokoknya saya jadi pengembara. Nah terus kalau saudara bertanya uang dari mana, itu saya jual barang-barang terlarang. Di situ saya belum bertobat sepenuhnya karena saya belum beriman. Saya cuma merasa diri saya udah punya Tuhan, Tuhan Yesus.
Dan saya mengenal Yesus itu Tuhan penyembuh dan Tuhan yang baik, gitu doang. Saya belum beriman karena firman Tuhan belum saya dengar sama sekali, belum ada. Jadi pada saat itu di situ saya mulai brutal lagi dengan saya jadi pengedar, bahkan saya sempat jadi bandar. Nah, singkat cerita, di situ saya uh, terlibat satu perkelahian, keributan. Saya uh, memukul seseorang dan orang tuanya nggak terima. Itu saya dilaporkan ke kantor polisi. Itu saya setelah kembali ke Parepare ya, maaf, saya lupa jelaskan. Itu saya setelah kembali dari Timika, saya ke Parepare, terus di situ di kampung halaman saya, Parepare. Terus di situ saya berantem sama seseorang, terus orang tuanya nggak terima. Orang tuanya laporkan saya ke polisi. Di depan penyidik, saya dimaki-maki sama orang tuanya. Saya dimaki-maki, semua perkataan-perkataan kotor yang nggak enak didengar, dia lontarkan kepada saya. Terus saya bilang begini, Ibu, tolong bisa diem nggak? Kalau Ibu nggak diem, nanti saya tampar. Saya bilang begitu. Kata ibu itu begini, ya udah, tampar aja kalau berani. Karena saya orangnya, kalau ditantang ini, dibilang lata ya, kayak orang lata. Itu saya langsung berdiri, saya gampar ibu itu, terus saya pukul sampai matanya biru lebam. Akhirnya saya bukan diinterogasi lagi sama penyidik, karena pada saat itu saya lagi diinterogasi. Itu interogasi nggak dilanjutkan, saya langsung diborgol, dimasukkan ke penjara. Singkat cerita, saya di penjara. Terus di penjara itu saya belum selesai lagi kenakalan saya. Saya eh, minta sama teman saya untuk dibawakan obat apa barang terlarang. Ya, saya selipin waktu saya di persidangan, kan di persidangan boleh dikunjungi. Nah itu pada saat sidang putusan itu saya. Jadi saya divonis 6 bulan, tapi saya dipotong tahanan. Jadi yang saya jalani 3 bulan setengah. Akhirnya singkat cerita saya barang itu saya masukkan ke dalam dalaman saya, celana dalam saya. Jadi pas kembali ke lapas itu saya merasa gini, oh aman karena di situ nggak ada pemeriksaan pas di persidangan. Ternyata di dalam lapas ada pemeriksaan. Itu yang saya nggak sadari, saya nggak nyangka kalau akan diperiksa sampai telanjangin. Itu yang periksa sipir perempuan yang memang khusus untuk periksa cewek ya. Jadi singkat cerita saya diperiksa, barang itu jatuh. Akhirnya di situ saya dihukum, saya dipukulin di penjara, saya dipisahkan sel khusus karena saya melanggar. Jadi saya dipisahkan sel khusus, di situ saya sendiri. Singkat cerita, di situ saya begini lagi, aduh, kok nggak udah penderitaan saya ya. Padahal saya udah uh, ikut Yesus, saya udah pindah agama kata saya begitu. Itu bahasa saya dulu. Saya sudah pindah agama kok saya menderita begini ya. Tantang Tuhan lagi coba. Saya begitu. Tuhan, kalau saya bebas dari penjara, saya benar-benar mau bertobat. Saya janji. Saya nggak mau menggunakan barang-barang terlarang lagi. Saya nggak mau nakal lagi. Saya mau rajin ke gereja. Di situ saya terus bilang seperti itu, tapi seolah-olah nggak ada jawaban. Dan yang bikin saya terpuruk di penjara itu karena orang tua saya nggak nengokin. Orang tua saya, saudara saya, dan sekian banyak teman-teman saya yang pernah saya uh, ibarat kata saya dia numpang di kosan saya, itu semuanya nggak ada yang nengokin saya. Cuma satu aja itu yang bawakan saya barang itu. Cuma satu orang doang itu yang nengokin saya. Di situ saya begini, iya orang tua saya udah benar-benar nggak ini, udah nggak peduli sama saya. Ditambah lagi saya udah jadi Kristen, saya di penjara. Singkat cerita, di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya berjanji, kalau saya keluar dari penjara, saya mau bertobat. Saya mau benar-benar bertobat. Tidak melakukan yang
nggak baik lagi, saya mau jadi orang baik. Singkat cerita, saya sebulan jalanin sel khusus, dan akhirnya saya bebas dari penjara. Keluar dari penjara itu, bebas dari penjara, bukannya saya bertobat, malah saya semakin jadi kembali lagi menggunakan obat-obatan terlarang itu. Dan akhirnya di situ mungkin karena saya udah uh, entah saya kebanyakan, ketinggian, kekencangan apa gimana, uh, saya akhirnya bingung saya mau kemana. Saya di sini, orang tua saya udah nggak mau terima saya, dan saya suka, uh, saya dengar kabar selalu orang tua saya itu, kata saya, selalu mau bunuh saya. Pokoknya dimanapun saya berada itu selalu dikejar. Itu kata saya, selalu mau dibunuh. Ancaman dia seperti itu. Dimanapun ketemu saya pasti mau dibunuh karena saya bikin malu keluarga. Singkat cerita, tahun 2014 saya berniat buang diri ke kota orang. Akhirnya saya memutuskan ke Jakarta. Nah, di sini kehidupan baru saya dimulai. Sejak pertama kali datang ke Jakarta, karena di Jakarta saya nggak punya kerjaan, jadi saya terlantar di jalan. Saya tidur di emperan toko. Kemudian saya, karena nggak punya kerjaan, saya ikut-ikut orang ngamen. Karena saya bisa gitar tapi nggak bisa nyanyi. Jadi saya nyanyinya kemana, gitarnya kemana. Terus eh, singkat cerita, saya dipertemukan sama seseorang. Saya dipertemukan sama seseorang yang itu saya percaya itu Tuhan pilih. Karena eh, kenapa? Maaf, itu saya percaya Tuhan pilih, dan pilih untuk menuntun saya. Karena saya kan di perantauan ini, saya di Jakarta, orang yang ngamen itu kasih saya julukan Ara. Nama saya Ara. Di tongkrongan saya namanya Ara. Ara itu anak rantau. Tapi saya ganti jadi anak raja. Nah, saya dipertemukan sama seseorang yang bernama Ara juga. Singkat cerita, dia bilang, itu apa? Kamu cewek apa cowok? Saya cewek. Kok kamu suaranya kayak cowok? Nggak tahu, mungkin kebanyakan minum racun, kata saya. Dan singkat cerita, eh, dia berulang-ulang kali sering bertemu saya, dan dia punya anak satu. Dia sering datang kunjungi saya sama anaknya, bawa makan, dan akhirnya dia ngajak saya tinggal ke rumahnya. Nah, singkat cerita, saya tinggal lah di rumahnya, dan di situ eh, Tuhan mulai menjamah saya sedikit demi sedikit, pulihkan saya, dan apa, saya bersama-sama dengan Ara ini, maaf, bentar. Terus eh, saya di rumahnya, saya di sini saya lihat kehidupan dia sehari-hari. Dia sering ke jalanan berbagi, dia berbagi makanan. Terus apa itu? Ya, maaf, maaf, maaf. Terus saya lihat di kehidupan dia sehari-hari, dia suka berbagi. Dan saya tanya dia, ternyata dia bilang dia Kristen. Terus kami mencari, karena waktu itu pada tahun 2014 itu kami nggak ada gereja. Akhirnya kami mencari gereja, dan puji Tuhan kami bertemu satu gereja di daerah Tangerang. Nah, di situ kami bergereja. Akhirnya setiap pelajaran yang ada di gereja itu kami ikuti, mulai dari kelas SPK. SPK itu saya pengikut Kristus. Nah, di situ benar-benar saya bersungguh-sungguh belajar, saya benar-benar bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya karena terus mendapat pengajaran tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satunya eh, lagu yang tadi saya bawakan itu ciptaan saya sendiri dari pada saat saya belajar, dan firman Tuhan itu benar-benar kena di hati saya, yang eh, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa manusia. Jadi di situ saya begini, oh, ternyata Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dengan saya belajar
SPK itu, di situ saya dapat pelajaran bagaimana Yesus mengorbankan dirinya, menjadi dari Tuhan, menjadikan dirinya setara dengan manusia, dan dia rela berkorban mati demi dosa-dosa manusia. Di situ saya begini, oh Tuhan luar biasa. Ternyata selama ini saya diberikan anugerah yang begitu besar, anugerah keselamatan, tapi saya sia-siakan begitu saja. Sampai akhirnya saya begini, saya betul-betul bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai saat ini hidupku hanya untuk Tuhan. Karena saya begini, dengan apa harus aku balas kebaikan Tuhan? Sekalipun saya berikan semua kehidupan saya kasih nyawa saya sekalipun, semua waktu saya, apa yang saya punya, itu nggak akan cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Jadi saya begini, dengan setiap hari saya belajar, terus mendengarkan pengajaran tentang firman Tuhan, di situ iman saya semakin bertumbuh, dan di situ saya benar-benar meneguhkan iman saya bahwa saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Akhirnya saya memutuskan, di situ saya mengambil bagian singkat cerita saya mengambil bagian di pelayanan di gereja. Yang tadinya saya nggak senang dengan anak kecil, Tuhan izinkan saya melayani anak sekolah minggu. Maaf, Pastor, bisa ditampilkan yang Pastor, maaf, bisa ditampilkan yang pelayanan sekolah minggu? Oke. Ya. Sebentar ya teman-teman ya, kita tampilkan pelayanan dari Mbak Fitriani. Ya, Mbak Fitriani arah ini, yang ini ya, Mbak Fitri. Itu kami satu tim sekolah minggu, anak sekolah minggu. Itu saya melayani di sekolah minggu. Terus, itu ada beberapa puluh anak kami layani, orang tuanya lagi CG, lagi ibadah, kami yang iya benar. Champion Gathering. Terus di jalanan kami juga tanpa sepengetahuan, ini yang di jalanan ini kami sengaja nggak expose, tapi ada beberapa video yang kami melayani orang-orang yang yang gangguan jiwa. Ada kami. Oke. Sebentar ya, kita tampilkan ya, kita putarkan ya. Itu saya. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita lagi cari videonya. Itu saya betul-betul ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan, apapun Tuhan suruh. Tadinya saya menolak. Apa ini, saya dibawa ke jalanan? Ini tahun 2014 akhir. Fitriani? Iya. 2014 akhir ya. Oke, kita putar ya. Yang ini ya. Sampai sekarang, sampai hari ini. Air lagi. Oke. Terus next ada lagi. Oke, kita pindah lagi sebentar ya. Karena kami belum punya yayasan untuk mereka tempat tinggal, jadi kami melayani mereka di jalan aja. Kita rawat jalan. Itu saya pelayanannya, saya sebagai pengamen. Maaf. Itu saya jadi pengamen. Itu cita-cita saya nggak pernah jadi pengamen. Itu dalam hidup saya keputusan terpahit. Cita-cita jadi polwan. Pelayanan kami sama anak-anak yang di jalan. Itu pelayanan saya yang di jalan. Namanya sekarang saya lagi bersama Bapak ini Budi Firmansyah. Namanya sekarang saya lagi bersama Bapak Budi Firmansyah. Ya, Bapak Budi itu yang kami layani di rumahnya Bu Absa ini. Namanya air lagi.
Itu salah satu Oke. pelayanan kami di jalan. Kita melayani orang-orang yang gangguan jiwa di jalan. Terus profesi saya sebagai pengamen itu sebenarnya awalnya saya berpikir begini, itu keputusan terpahit dalam hidup saya. Tuhan, saya udah menyerahkan seluruh hidup saya dan saya bekerja sebagai pengamen. Tadinya saya malu, tapi saya dengan apa? Saya bawa lagu rohani terus. Saya ngamen itu bawa lagu rohani, satu-satunya pengamen yang bawa lagu rohani di daerah sini saya. Jadi saya bawa lagu rohani di bis, di kampus, di rumah makan, di pasar itu saya bawa lagu-lagu rohani. Dan pada saat itu ada salah satu ibu begini, Tuhan memberkati pelayananmu ya. Dan di situ saya begini, oh ternyata saya bukan pengamen, saya melayani Tuhan dengan saya nyanyi bawa lagu rohani. Nah di situ saya terus lebih semangat lagi melayani dengan cara saya membawa-bawa lagu rohani dan saya melayani juga orang-orang yang Muslim, non-Muslim itu karena pelayanan kami begini, kami melayani tanpa memandang suku, ras, dan agama itu. Jadi banyak pelayanan kami, ada yang online juga bisa ditampilkan, ada yang online itu kami melayani secara online. Itu ada dari berbagai daerah, ada di sebentar ya. ada yang di Medan, di Bali, di Tangerang. Ya, pelayanan online coba. Puji Tuhan, tahun 2000 berapa ya itu dia bertobat, 2016 ada bertobat anak online kami. Tapi yang di Rainbow House ini kami merangkul mereka semua tanpa memandang suku, ras, dan agama. Dan puji Tuhan, mereka semua berhati kasih. Mana? Coba. Sebentar. Tadi videonya dikirim nggak? Oh itu di pelayanan kami yang di jalan itu. Kami melayani anak-anak yang di jalan seperti ini. Nah, maaf, ini pelayanan kami yang di jalan. Anak-anak pengamen. Itu waktu kami bagi-bagi masker. Yang ini? Kami bagi-bagi masker buat anak-anak yang ngamen. Oh. Ya. Dan ini baju grup online kami. Pelayanan kami online. Yang seperti saya pakai sekarang. Iya. Nah ini kita bagi-bagi makan waktu itu. Kita bagi-bagi makan untuk anak-anak di jalan. Nah, ini bagi-bagi masker. Ya, itu kita bagi masker. Nah ini kita pelayanan kami ini yang ada di sini. Puji Tuhan. Ya, ini juga pelayanan anak ini kami. Ya. Ya, oke. Yang online mungkin belum dikirim kali, bisa Mbak nanti Fitri. Dilihat di YouTube aja. Kalau itu maaf, mungkin tadi enggak sempat kirim. Dan puji Tuhan lewat kesaksian. Ya, jadi saya sampaikan sebentar. Ya, sebentar Mbak Fitri, saya sampaikan dulu bahwa Mbak Fitriani ini juga punya channel YouTube namanya Aiberto Channel, ya. Aiberto ya. Itu kita tampilkan di layar YouTube supaya teman-teman juga bisa subscribe. Banyak konten-konten yang berisi pelayanan. Jadi Aiberto itu kalau saya tidak salah singkatan dari anak Yesus bertato ya. Anak Aiberto itu karena begini, pernah ada salah satu anak pang yang kami layani, dia ngomong seperti ini. Saya katanya bertato, mana ada katanya, emang saya diterima sama Tuhan. Jadi saya bilang begini, saya bertato, tapi saya anak Yesus. Nah itu, makanya saya bikin
Alberto anak Yesus bertato. Yang bertato itu juga anak Yesus. Jadi yang bertato jangan pernah berkecil hati. Kalau Tuhan itu nggak memandang kulit, rupa, suku, ras kita. Jadi Tuhan Yesus itu maha pengasih, sangat baik. Jadi bukan orang yang nggak bertato aja yang bisa jadi anak Tuhan. Oke, sekian kesaksian saya. Saya kembalikan. Oke, puji Tuhan. Ya. Terima kasih Mbak Fitriani. Sebuah kisah hidup yang sangat luar biasa, di mana Tuhan Yesus berulang-ulang kali menyelamatkan seseorang yang putus asa, bahkan yang menginginkan untuk segera mengakhiri hidupnya, alias bunuh diri atau pengen mati segera. Tetapi Tuhan Yesus begitu baik, berulang-ulang kali menolong, menyelamatkan, sekalipun janji yang disampaikan Mbak Fitriani adalah di awal-awalnya adalah janji palsu, mau bertobat tapi kumat lagi, mau bertobat tapi kumat lagi. Tapi Tuhan Yesus dengan sabar menunggu. Itulah Tuhan, ya. Itulah karakter Tuhan yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Karena dia sangat baik, dia maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Jadi kitab ini bukan hanya tulisan, bukan hanya isi segudang kata-kata dikatakan bahwa dia maha pengasih, maha pengampun. Ini buktinya, saudaraku. Ini firman hidup, hidup kepada manusia. Tidak bisa dibantah bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan, teman. Amin. Teman-teman, satu-satunya Tuhan Yesus Kristus itu. Itulah yang telah terjadi dengan Fitriani, bagaimana berulang-ulang kali dia coba ingkar janji dan ingin bunuh diri, tetapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih sayang terus menunjukkan kemurahan, menunjukkan mujizat, menunjukkan kuasanya, menunjukkan kebaikannya. Bahkan sampai saat ini Mbak Fitriani benar-benar telah berubah total dan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Oke. Mbak Fitriani bisa pakai bahasa daerah dulu sedikit untuk sapa keluarga besar di Makassar, di Bugis. Silakan Mbak pakai bahasa daerah sedikit biar mereka ini melepas rindu kepada keluarga di sana. Silakan Mbak. Selamat malam, sore ngogiku agak kareba. Melo ka berbagi degaga salamakan selewana Tuhan Yesus. Jadi aja tak lupai maka ada itu degaga selewana keselamatannya salamakan selewana Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Ya, teman-teman, terima kasih ya buat kebersamaannya, supaya kita di akhir-akhir ini, di hari-hari terakhir ini, kita semakin diperlengkapi dengan dengan karya-karya dari Roh Kudus, dengan melihat tayangan atau melihat pelayanan-pelayanan, isi-isi yang memberitakan tentang kuasa Tuhan Yesus, memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin dipersiapkan, kita akan semakin ready untuk menyongsong Tuhan Yesus pada saat yang kedua kali datang kembali menjemput umatnya. Ya, dan juga teman-teman yang ingin mendukung pelayanan daripada Mbak Fitriani, silakan ke nomor rekening yang kami sudah tuliskan, dicantumkan di bawah layar deskripsi. Ya, silakan teman-teman yang ingin mendukung. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Ado, ya saya ulangi, silakan Anda kirim ya persembahan Anda ke situ supaya Mbak Fitriani bisa semakin luar biasa melayani Tuhan. Oke, terima kasih buat semuanya dan terima kasih buat Mbak Fitriani. Doa kami buat Anda supaya setia melayani Tuhan ya. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Amin. Karena Roma 8, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah, aniayakah, kelaparankah, ketelanjangankah, segala macam, tidak ada satupun yang bisa memisahkan
kita dari kasih Kristus. Karena cinta dari Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semua penderitaan yang dihadirkan dunia ini. Oke teman-teman, semuanya diberkati Tuhan Yesus, dan tetap semangat, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.